masyarakat untuk tetap waspada, jaga kesehatan dan keselamatan, serta patuhi protokol kesehatan. Halo CS-CS-ku, bertemu kembali dengan manusia Madesu di Easy Film, seorang narator abal-abal yang suka bala-bala ari tipe ting. Oke. Baiklah, berikut ini kita kembali meringkas perjalanan legenda band thrash metal bernama Anthrax. Mereka dianggap sebagai salah satu dari 3 band thrash metal paling berpengaruh di dunia. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna Scene dibuka pada tahun 1981 ketika Scott Ian bersama Dan Lilker membentuk band bernama Anthrax. Ian memilih nama Anthrax karena terinspirasi dari nama penyakit mematikan yang terdengar jahat dan mudah diingat. Mereka berdua lalu merekrut 2 teman tongkrongannya dan mulai melakukan sesi latihan dengan membawakan lagu band orang lain. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, mereka telah melakukan 3 kali pergantian personil karena para personilnya menganggap jika Anthrax sebagai band yang tidak memiliki masa depan. Tetapi setelah merekrut 3 personil yang dianggap memiliki talenta, mereka mulai menulis lagu sendiri dan menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan formasi Neil Turbin pada vokal, Greg Wells pada gitar, Scott Ian pada gitar 2, Dan pada bass, dan Greg Angelo pada drum. Sejak awal kemunculannya, mereka langsung menarik perhatian banyak orang karena lagunya yang cepat dan sangat agresif. Mereka kemudian tampil di berbagai acara komunitas dan menjadi band populer di kalangan anak muda bersama Metallica. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 1983, Ian mulai bereksperimen dengan menggabungkan unsur punk rock dan heavy metal ke dalam demo pertamanya. Setelah dirilis, demo tersebut berhasil sukses yang membuat label besar Amerika tertarik untuk mengkontraknya. Saat itu, Ian sempat menyetujui tawaran tersebut, tetapi kemudian menolaknya karena tidak ingin menjilat ludahnya sendiri. Ian saat itu ingin memegang teguh sikap idealisnya yang anti terhadap label besar dan ingin tetap berada di jalurnya sebagai band underground. Namun beberapa hari kemudian, Ian mengambil keputusan untuk bergabung dengan label Amerika karena tidak ingin melewatkan kesempatan besar agar nama bandnya bisa dikenal ke seluruh dunia. Akibat dari keputusan tersebut, terjadi perselisihan antara personil yang membuat Wells dan Angelo sang drummer memutuskan keluar dari band. Beberapa bulan kemudian, Ian merekrut teman baiknya untuk menempati posisi drum yang telah ditinggalkan oleh Angelo. Ia juga mendatangkan mantan personil dari band Overkill yang saat itu baru saja keluar dari band karena terlibat masalah pribadi. Dengan formasi tersebut, mereka merilis lagu pertamanya yang mengalahkan ketenaran dari album Metallica, hingga mereka dianggap sebagai saingan terberat Metallica meskipun para personilnya berteman baik dan tidak merasa bersaing. Tetapi kedua penggemar dari band tersebut mulai saling hina sampai berujung kepada serangan fisik dan perkelahian.
Permusuhan antara kedua penggemar mereka hingga diliput oleh media Amerika yang membuat nama Anthrax dan Metallica semakin terkenal walaupun dengan konotasi yang negatif. Pada tahun 1984, mereka merilis album pertamanya yang dianggap sebagai album paling penting untuk perkembangan musik thrash metal di dunia. Menurut para kritikus musik, Anthrax adalah salah satu band yang membawa genre speed metal dan thrash metal mulai disukai oleh para remaja, sampai majalah Rolling Stone menyebut mereka sebagai salah satu dari band heavy metal yang menerima banyak pujian kritis dari para kritikus musik karena musiknya yang telah diakui oleh dunia. Selain itu, permainan gitar dari Scott Ian mempunyai ciri khas karena memainkan gitar dengan tempo yang cepat yang saat itu belum pernah dilakukan oleh gitaris manapun. Lalu setelah keberhasilan besar yang telah mereka dapatkan, Dan terlibat konflik dengan personil lainnya karena tidak bersikap profesional. Dan yang saat itu telah menjadi seorang pecandu, sering tidak ikut latihan dan menghilang tanpa kabar ketika Anthrax akan melakukan pertunjukan. Walaupun sempat ditegur oleh Ian, namun sikapnya tidak pernah berubah yang membuatnya harus dikeluarkan dari band. Beberapa minggu kemudian, posisinya sebagai basis lalu digantikan oleh Frank, dan Dan sendiri akhirnya membentuk band untuk menandingi Anthrax yang telah mengeluarkannya dari band. Keluarnya Dan dari formasi membuat Neil merasa tidak nyaman dan memutuskan keluar dari band yang kemudian digantikan oleh Joey dengan merilis EP terbarunya. Pada tahun 1985, setelah Anthrax merilis album keduanya, Ian bersama teman baiknya termasuk mantan personilnya membentuk band proyek dan merilis album yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Album tersebut menjadi album paling disegani dan dianggap sebagai pionir untuk genre musik crossover thrash. Selain itu, lagu mereka juga telah diakui oleh dunia sebagai salah satu contoh musik paling awal dari ledakan beat yang pernah tercatat dalam buku sejarah musik. Meskipun hanya album dari band proyekan, tetapi album tersebut memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di dunia. Pada tahun 1986, Ian kembali fokus bersama Anthrax dan menggelar tur Eropa untuk pertama kalinya. Mereka tampil satu panggung dengan Black Sabbath dan tampil di Jerman bersama Overkill. Bahkan mereka menggelar tur bersama Metallica atas permintaan dari Cliff Burton, basis dari Metallica sekaligus teman baik Ian. Tetapi setelah menggelar pertunjukan di Swedia, Ian mendapatkan kabar jika bus yang ditumpangi para personil Metallica mengalami kecelakaan yang membuat Cliff Burton meninggal dunia. Ian yang saat itu sedang berada di hotel langsung menuju rumah sakit untuk melihat keadaan James dan jasad sahabatnya. Kematian Cliff Burton membuat Ian sangat kehilangan karena Ian telah menganggapnya seperti saudaranya sendiri. Pada tahun 1987, mereka merilis album ketiganya yang didedikasikan untuk mengenang kematian Cliff Burton sahabatnya. Album tersebut dianggap sebagai terobosan terbesar yang pernah dilakukan oleh Anthrax dengan menampilkan lirik bermuatan politik. Selain itu, salah satu lagunya membuat mereka menjadi band thrash metal paling berpengaruh bersama 4 band lainnya seperti Metallica, Megadeth, Slayer, dan Exodus. Di periode tersebut, Ian berteman dengan personil dari Public Enemy, sebuah grup hip hop yang terkenal karena lirik politiknya dan pergerakan aktivisnya. Para personel Anthrax juga sering terlihat memakai kaos Public Enemy hingga muncul dalam album milik grup hip hop Amerika.
zany, equivalent to deadly. And if you came to battle, homeboy, Kill the beat! Kill the beat! pull out the tools. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 1990, mereka telah melakukan banyak pertunjukan, termasuk tur bersama beberapa band lainnya seperti Celtic Frost, Testament, dan Iron Maiden. Mereka juga telah merilis 2 album yang semuanya berhasil sukses secara komersial. Namun setelah itu, mereka harus kehilangan semua peralatan bandnya setelah studio tempat mereka latihan mengalami kebakaran. Saat itu, mereka mengalami kerugian sebesar $200.000 dan harus kehilangan bus yang selalu mereka gunakan di saat menggelar tur panjangnya. Pada tahun 1991, mereka merilis lagu kolaborasi bersama Public Enemy yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Mereka juga menggelar tur yang semua tiketnya terjual habis hanya dalam waktu beberapa menit. How low can you go? Death row, all to do is follow for now. How will the people say? Make a miracle, keep on the lyrical. Never batted and buried this. Turn it up! Bring the noise! Pada awal tahun 1992, mereka memecat Joy dari band karena kecanduan narkoboynya yang semakin parah. Mereka kemudian membuka audisi untuk mencari vokalis dan memilih John sebagai vokalis karena suaranya memiliki karakter. Bersama vokalis barunya, mereka merilis album di tahun 1993 dengan menampilkan perubahan musik yang dipengaruhi oleh musik rock alternatif. Karena hal itu, seorang kritikus musik mengatakan jika perubahan musik yang mereka lakukan adalah kegagalan terbesar yang telah dilakukan oleh Anthrax, hingga banyak penggemarnya mengkritik album tersebut dan dianggap jika album terbarunya sebagai album terburuk yang pernah mereka rilis. Terlepas dari kritikan yang mereka dapatkan, namun menurut beberapa sumber jika album mereka menunjukkan bahwa Anthrax telah mampu melepaskan musik cadasnya demi membuat lagu yang matang dan lebih bijaksana. Everything is perfect, and that's it. If only you had it taken to stay. Pada tahun 1995, setelah menjalani tur selama 2 tahun, mereka mengerjakan materi untuk album ketujuhnya yang dibantu oleh Daryl, gitaris dari band Pantera. Di periode tersebut, Ian mulai kecanduan alkohol karena depresi setelah bercerai dengan istrinya. Kemudian, Ian mendirikan bar di Las Vegas untuk menambah pemasukan dan menjalin relasi dengan teman-temannya. Sepanjang tahun tersebut sampai tahun 2000-an, mereka mulai merubah arah musiknya dengan mendatangkan beberapa komposer ternama termasuk Phil, vokalis dari Pantera. Setelah itu, mereka merilis 2 album yang berhasil sukses dan dianggap sebagai album terbaik menurut para kritikus musik. Pada tahun 2001, ketika wabah penyakit Anthrax mulai menyerang masyarakat Amerika, mereka mengubah situs webnya dengan memberikan informasi terkait perihal penyakit tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan, karena di periode tersebut jutaan orang mengunjungi situs webnya karena dianggap sebagai situs yang memberikan cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Saat diwawancara, Ian mengatakan dengan nada bercanda jika dirinya akan mengubah nama bandnya dengan nama yang lebih ramah untuk didengar. Tetapi pernyataan tersebut dianggap serius oleh media hingga menjadi pembahasan di kalangan komunitas bawah tanah. Beberapa minggu kemudian, saat mereka tampil di acara komunitas, Ian mengatakan jika pernyataannya hanya lelucon karena ia tidak akan merubah nama bandnya yang sudah ia bangun dengan susah payah.
2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, mereka bergabung dengan label independen dan merilis album terbarunya yang dipuji oleh para jurnalis metal di dunia. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2008, mereka telah menggelar tur panjang bersama Motorhead dan sempat vakum demi kesehatan para personilnya. Tak lama setelah itu, mereka menggelar konser reuni dengan formasi lama, dan konser tersebut diselenggarakan oleh promotor Amerika yang berani membayar mereka dengan jumlah uang yang sangat besar. Pada tahun 2010, Joey kembali ke dalam formasi Anthrax setelah vokalis sebelumnya memutuskan keluar dari band karena masalah pribadi. Dengan formasi tersebut, mereka tampil di festival musik tahunan bersama Metallica, Megadeth, dan Slayer. Beberapa minggu kemudian, mereka tampil di Filipina untuk pertama kalinya dan menjadi headline di salah satu acara terbesar di Eropa bersama Slipknot. Kembalinya Joey ke dalam formasi Anthrax membuat mereka memenangkan 3 penghargaan sebagai band metal terbaik, album terbaik, dan penampilan terbaik. Bahkan di tahun 2013, EP terbarunya berhasil terjual habis hanya dalam waktu 1 minggu dan merekrut gitaris baru karena Rob ingin membentuk bandnya sendiri. Pada tahun 2016, setelah merilis album ke-11-nya, Ian menerima kritikan keras karena statementnya yang terkesan merendahkan kaum Yahudi. Ia juga menyatakan bahwa dirinya anti terhadap kaum LGBT dan menentang keras pernikahan sama jenis yang telah terjadi di Amerika. Isu tersebut semakin membesar setelah media internasional membuat artikel tentang ucapannya yang menuai kontroversial. Saat diwawancara, Ian mengatakan jika dirinya mendapatkan banyak ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal dan ia tidak takut karena menurutnya kematian merupakan yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Pada tahun 2017, mereka memutuskan vakum setelah Frank dilarikan ke rumah sakit. Selama vakum, mereka konsisten mengerjakan materi baru dan sekali tampil bersama seorang basis audisional. Ian juga mulai mendalami pekerjaan barunya sebagai produser dan merangkul band baru yang dianggap memiliki talenta. Lalu pada tahun 2019, Anthrax akhirnya bersatu kembali untuk tampil dalam acara perpisahan Slayer sebagai band pembukanya. Dalam acara tersebut, Joey mengatakan jika Anthrax akan menggelar tur besar setelah vakum selama hampir 1 tahun. Ia juga menambahkan jika tur tersebut akan diselenggarakan dengan menampilkan beberapa band besar lainnya termasuk Testament, Napalm Death, dan Exodus. Everything's been said, walk among the dead, body's dead and gone, you ignore the signs. Darkness in my soul. Di sisi lain, Anthrax telah dianggap sebagai salah satu dari 3 band thrash metal paling berpengaruh di dunia. Mereka juga menjadi band thrash metal pertama di wilayah East Coast hingga menjadi salah satu band yang bertanggung jawab atas munculnya genre speed metal meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Walaupun mereka telah melakukan banyak pergantian personil, tapi mereka masih aktif dan terus menyebarkan pengaruhnya hingga hari ini. Lalu film pun selesai. Gitar bagiku adalah alat musik untuk menciptakan lagu dan itu sangat menyenangkan.
Lalu jika tidak lagi menyenangkan, saat itu juga saya tidak akan bermain gitar. Scott Ian, Anthrax. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye Hampura Balelo CSku. Bala-bala kopi ya.